Apakah hipertensi ada gejalanya? Seringnya tidak. Pada kasus tertentu, ya bisa bergejala. Saya akan bahas tapi sekilas saja. Secara teori, hipertensi tidaklah bergejala kecuali bila sudah ada komplikasinya. Cerita orang tentang pusing-pusing, pegal-pegal, itu ya menurut saya kemungkinan besar disebabkan oleh penyakit lain. Misalkan seperti penyakit pada otot, bukan karena tensi tinggi. Kalau tensi Anda sistolnya sekitar 140, 150, 160-an, seringkali itu tidak menimbulkan gejala, dan kalaupun ada suatu gejala, bisa saja karena penyakit lain. Atau bisa muncul gejala kalau memang sudah ada komplikasi karena hipertensinya, bukan karena hipertensinya secara murni. Tapi, bila tensinya sangat tinggi, yaitu umumnya bila di atas 190/120 ke atas, bisa saja baru muncul gejala karena peningkatan tensi yang sangat ekstrim ini. Itulah mengapa tensi di atas 190/120 itu disebut dengan krisis hipertensi, di mana gejalanya lebih sering tampak bila kenaikan tensinya terjadi dalam waktu yang pendek. Bayangkan jantung Anda itu memompa begitu keras dan pembuluh darahnya begitu tegang. Kondisi tensi tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di berbagai macam organ sehingga baru muncul gejala. Nah, itulah krisis hipertensi, bukan hipertensi biasa. Nah, gejalanya apa saja? Gejala yang muncul dari krisis hipertensi ini sebenarnya bervariasi dan semua macam gejala bisa terjadi. Sebagai contoh, penurunan kesadaran, pusing, kejang, dada berdebar-debar, sesak nafas, kelemahan anggota gerak, gangguan penglihatan tiba-tiba, kencing sangat banyak, anggota geraknya ada yang bengkak, mual, muntah, dan lain-lain. Kenapa bisa sangat bervariasi seperti itu? Karena secara teori pembuluh darah kan melalui semua organ kita, dan gejalanya bisa tergantung organ mana yang terpengaruh hipertensi krisis ini. Sebagai contoh, krisis hipertensi bisa saja menyerupai stroke atau bahkan bisa secara langsung menyebabkan stroke-nya itu, sehingga menyebabkan kelemahan anggota gerak. Karena itu, apapun bila ada gejala yang menonjol, tetap kita periksakan saja walaupun tidak tahu tensinya, sehingga nanti bisa dievaluasi kira-kira mengarah kemana. Nah, saya tadi sempat bilang jika hipertensi itu baru bergejala juga kalau ada komplikasinya. Ya, komplikasi dari hipertensi bisa mengenai berbagai macam organ dan gejalanya juga tergantung organnya apa yang kena. Sebagai contoh, komplikasi pada jantung bisa menyebabkan gejala nyeri dada, sesak, komplikasi pada otak bisa menyebabkan gejala stroke, komplikasi pada ginjal bisa menyebabkan gejala kencing menjadi berkurang, sering lemas, sesak, kemudian komplikasi pada mata bisa menyebabkan penglihatannya terganggu, dan lain-lain. Tapi tentu, jika kita bicara komplikasi, tidak berarti gejalanya muncul seketika setelah ada hipertensi. Komplikasi hipertensi bisa baru muncul setelah jangka waktu lama yang bisa bertahun-tahun, belasan tahun, dan puluhan tahun. Sehingga bisa saja suatu hari tiba-tiba ada gejala stroke, dan setelah dikaji, oh ternyata selama ini tensinya itu tinggi ya sudah lama. Itu bila bukan krisis hipertensi ya. Kalau krisis hipertensi, tetap gejalanya itu bisa muncul tiba-tiba. Jadi kesimpulannya, hipertensi seringkali tidak bergejala kecuali pada krisis hipertensi, dan cara paling baik untuk tahu apakah terkena hipertensi atau tidak tetap melalui pemeriksaan tensi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.